Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Uun dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang sistem pencernaan pada ikan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya Angelina Rahi Putri, lalu ada Artitia Singga Raisa Pratamika Isupi, ada Alvira Okta Salsabila, dan Putri Maidiana Salsabila. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian sistem pencernaan dan alat pencernaan, yang kedua ada kelenjar pencernaan, yang ketiga ada mekanisme pencernaan, dan yang terakhir ada mekanisme penyerapan. Untuk topik pertama yaitu pengertian dari sistem pencernaan dan alat pencernaan akan dijelaskan oleh Artitia. Kepada Artitia, layar dan waktu saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari organ-organ pembentuk saluran pencernaan dan berfungsi untuk memecah zat-zat yang kompleks menjadi zat-zat sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Organ-organ pembentuk saluran pencernaan pada ikan terdiri atas dua bagian, yaitu organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, yang meliputi lidah dan gigi, gilrekers, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus, sementara kelenjar pencernaan meliputi hepar, pankreas, dan empedu. Selanjutnya ada alat pencernaan. Alat pencernaan pada ikan itu ada mulut, rongga mulut, gilrekers, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan bagian dari depan saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa adanya perubahan. Bentuk mulut ikan dan letaknya ada bermacam-macam tergantung dari cara ikan mencari makan dan lingkungannya. Berdasarkan letaknya, mulut ikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inferior, yaitu mulut yang terletak di bawah hidung. Yang kedua ada subterminal, yaitu mulut yang terletak di dekat ujung hidung agak ke bawah. Yang ketiga ada terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. Dan yang terakhir ada superior, yaitu mulut yang terletak di atas hidung. Selanjutnya ada rongga mulut. Pada bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi dan lidah. Lidah diselimuti oleh sel epitelium yang kaya akan sel muskus dan organ pengecap. Lidah disokong oleh rangka hypobranchial dan tanpa kelenjar. Organ ini terdiri dari lapisan otot dan serat kolagen yang berfungsi untuk penelanan makanan, membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan, dan berperan penting dalam proses pemompaan air dari organ mulut ke bagian rongga insang. Terus selanjutnya ada gigi. Gigi pada ikan berperan dalam mengambil, merobek, memotong, atau menghancurkan makanan. Berdasarkan letaknya, gigi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gigi rahang atas dan bawah, yaitu vomer. Yang kedua ada gigi atap mulut atau palatin. Yang ketiga ada gigi paring. Berdasarkan bentuk rahangnya, gigi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada gigi incisor, yang kedua ada gigi canine, yang ketiga ada gigi molariform, yang keempat ada gigi cardiform, yang kelima ada gigi filiform. Terus selanjutnya ada gilrekers, yang terletak pada bagian depan lengkung insang yang berfungsi sebagai pelindung daun atau filamen insang dari kikisan material yang masuk dan untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Selanjutnya ada esofagus. Terletak antara paring dan lambung, bentuknya seperti pipa dan mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan, berfungsi juga untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung berfungsi sebagai penampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Pada ikan herbivora terdapat gizzard atau lambung khusus yang berfungsi untuk menggerus makanan. Pada ikan omnivora bentuk lambung seperti kantung.
Selanjutnya ada pilorus. Pilorus terletak di belakang lambung dan di depan usus. Berfungsi untuk mengatur pengeluaran makanan dari lambung dan masuk ke usus. Beberapa jenis ikan dilengkapi dengan pilorikakea yang berfungsi sebagai tempat pencernaan, penyerapan lemak, dan dapat memecah lemak karena merupakan sumber lipase. Selanjutnya ada usus. Usus berada di antara pilorik dan rektum. Usus terdiri dari beberapa lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muskulus, dan serosa. Usus berfungsi untuk menyerap makanan. Panjang usus pada ikan tidaklah sama. Pada ikan herbivora dan pemakan plankton, ususnya panjang dan dapat mencapai 2 kali lipat dari panjang tubuhnya, sementara ikan karnivora memiliki usus yang pendek. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum merupakan saluran pencernaan yang terujung yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dan memproduksi lendir untuk mempermudah pengeluaran feses. Sedangkan anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan atau feses. Anus terletak di belakang sirip ventral dan tepat di depan sirip anal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada ikan. Menurut Morina et al. Pada tahun 2017, kelenjar pencernaan pada ikan berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan pada ikan terdiri dari hati, pankreas, dan empedu. Yang pertama ada hati. Hati berwarna merah kecoklatan. Posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung dan di sekitar usus depan. Fungsi hati sendiri sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta tempat memproduksi cairan empedu. Lalu selanjutnya ada pankreas. Letak pankreas berdekatan dengan usus depan dan lambung. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki 2 tipe sel, yaitu sel eksokrin dan sel endokrin. Selanjutnya ada empedu. Empedu merupakan organ berbentuk buah pir berongga yang melekat pada permukaan bawah hati. Empedu berbentuk bulat, berwarna kehijauan, dan terletak di sebelah kanan hati, dan salurannya bermuara pada lambung. Fungsi empedu adalah tempat menyimpan cairan empedu dan mengalirkannya ke usus apabila diperlukan. Mencerna lemak karena terdapat getah empedu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga ada mekanisme pencernaan. Mekanisme pencernaan pada ikan dapat berlangsung di mulut, kemudian esofagus, kemudian usus halus, dilanjut dengan lambung, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Yang pertama yaitu mulut. Mekanisme pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris yang termasuk zona ingestif. Di dalam rongga mulut ikan terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak mengandung lendir tetapi tidak menghasilkan ludah. Gladula, mukosa atau kelenjar lendir berfungsi untuk mempermudah jalannya makanan. Peninggian dasar mulut pun terjadi, yaitu di antara mandibularis atau arcus hyoideus. Dilengkapi selaput lendir, disokong rangka hibransial, tidak dapat bergerak atau gerak terbatas tanpa kelenjar. Terdapat organ pengecap yang sering menyelimuti lidah yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan. Pada rongga mulut, ikan juga terdapat organ palatin yang terletak pada langit-langit bagian belakang dan merupakan penembak dari lapisan mukosa. Organ ini terdiri dari lapisan otot dan serat kolagen serta berfungsi sebagai proses penelan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan. Kemudian, setelah melalui mulut, makanan menuju ke esofagus atau zona progresif melalui faring. Rongga mulut meneruskan diri menjadi faring dengan beberapa pasang insang sebagai jalan masuk makanan dan air. Faring yang terdapat di daerah sekitar insang ini berbentuk kerucut dan pendek. Pada faring ini berfungsi sebagai penyaring makanan, tetapi
Tetapi pada faring biasanya masih ditemukan organ pengecer. Jika ada material yang bukan makanan, maka material tersebut akan dibuang melalui celah insang. Dari esofagus atau kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung. Esofagus pada ikan sangat pendek dan batas dengan ventrikulusnya tidak jelas. Tetapi di sebelah dorsal trakea, dinding ototnya tersusun atas otot halus, tetapi di bagian anterior serabut otot polos perlahan berubah menjadi otot rangka. Kemudian makanan menuju lambung atau ventrikulus. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi. Selain sebagai penampung makanan, lambung juga sebagai pencerna makanan. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantung yang membesar atau sering disebut dengan lambung palsu. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukoplurisakarida yang agak asam dan berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Pada lambung juga mempunyai sel-sel penghasil cairan gastrik yang terletak di bagian bawah dari lapisan epitelium yang berfungsi untuk mensekresikan pektin dan asam klorida. Proses pencernaan di lambung dilakukan oleh ada yang kimiawi dan ada juga yang secara mekanik. Dari lambung, zona progresif, makanan masuk ke dalam usus. Atau zona degresif, yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus atau zona agresif. Bagian ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan atau traktus digesti. Pada bagian depan usus, ada yang terdapat dua saluran dan ada yang terdapat hanya satu saluran saja. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantong empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Sedangkan yang hanya mempunyai satu saluran pada depan lambung karena pankreas pada ikan tertentu tersebut menyebar pada organ hati. Jadi hanya terdapat satu saluran yaitu ductus choledocus. Lapisan mukosa usus tersusun oleh selapis sel epitelium dengan bentuk prismatik. Pada lapisan ini terdapat tonjolan-tonjolan atau prisma atau fili yang berbentuk seperti sarang tawon pada usus bagian depan dan akan lebih beraturan pada usus belakang. Bentuk sel yang umum ditemukan di epitelium usus adalah sel eritrosit dan sel mukosit. Seluruh penyerapan nutrisi makanan terjadi sepanjang dinding usus halus. Sementara zat makanan yang tak dicerna akan dimasukkan ke dalam rektum untuk dibuang melalui anus. Rektum menjadi muara senyawa yang tidak dapat dicerna untuk dibuang melalui anus melalui feses. Menjadi feses. Selain itu, di dalam rektum terdapat penyerapan air dan ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada sebagian besar ikan, rektum bermuara di anus. 80-90% limbah pencernaan ikan berupa limbah metabolisme protein atau amoniak dan bakteri yang telah mati. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak tercerna atau feses dibuang melalui anus. Umumnya, anus terletak di depan lubang genitalia. Selanjutnya, mekanisme penyerapan akan dibacakan oleh rekan saya. Materi yang keempat adalah mekanisme penyerapan. Menurut Rahmatia tahun 2016, ikan akan memakan dengan mulutnya lalu dicerna oleh sistem pencernaan menjadi molekul-molekul sederhana yang mampu diserap oleh tubuh. Makanan diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Sisa makanan yang tidak dapat diserap akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Kemampuan penyerapan makanan oleh ikan bergantung pada kemampuan cerna ikan itu sendiri. Semakin baik sistem pencernaan pada ikan, maka semakin sedikit sisa makanan yang dibuang dalam bentuk feses. Penyerapan sari makanan yang utama terjadi di dalam usus. Sebenarnya di dalam lambung juga terdapat proses penyerapan, namun hanya sedikit. Makanan yang sudah dicerna halus, kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Dinding usus memiliki jonjot-jonjot agar permukaannya lebih luas. Melalui pembuluh darah rambut pada jonjot tersebut, sari makanan diserap ke dalam darah. Karbohidrat akan diserap dalam bentuk monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa, dan lain-lain. Proses penyerapan dipengaruhi oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol.
Di dalam lapisan lendir dinding halus, asam lemak dan gliserol bersatu lagi untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui limfa dan pembuluh darah. Protein diserap dalam bentuk asam amino yang dibawa ke hati dulu untuk diubah menjadi protein lagi. Zat makanan yang telah diserap oleh darah akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme. Proses-proses yang terjadi dalam mekanisme penyerapan yaitu ada sel, yaitu sel eritrosit yang berperan dalam penyerapan nutrien. Lalu ada osmose, yaitu proses pergerakan air dari media yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Lalu ada difusi, yaitu pergerakan molekul dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Difusi juga dapat melalui bantuan media transport. Media transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel. Lalu ada transport aktif, yaitu pengangkutan nutrien yang mengandung energi. Energi ini diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi ion jauh dari keadaan seimbang. Dalam proses aktif terjadi peningkatan energi bebas yang kemudian energi tersebut digunakan untuk proses tersebut. Ion-ion yang ditransformasikan secara aktif antara lain Na, H, Ca, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada endositosis, merupakan proses masuknya suatu bahan ke dalam sel melalui membran sel. Proses ini dicirikan dengan terbentuknya lekukan pada permukaan sel, kemudian diikuti dengan pembentukan semacam kantung yang di dalamnya terdapat bahan yang akan diangkut. Isi kantung tersebut tetap terpisah dari hialoplasma dan kantung-kantung kecil tersebut dinamakan vakuola. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan materi ini. Dan berikut merupakan poster yang telah kami buat mengenai materi pencernaan pada ikan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.